Hanafi mencoba mengorek ingatannya, tentang masa lalu yang sedang ditanyakan oleh Wina dan Arini. Siapa gadis cantik yang berfoto dengannya itu? Dan Hanafi benar-benar sulit menemukannya dalam memori ingatannya saat ini. Aku tidak bisa mengingatnya. Itu foto lama sekali. Dan aku benar-benar lupa, ujar Hanafi, mengusap keningnya, lalu menyibak rambutnya ke belakang. Dia sangat cantik, dan kamu merangkulnya. Kalau menurut asumsiku, kalian ada hubungan dekat, balas Arini, masih memperhatikan gambar yang ada di ponsel Hanafi. Andai benar begitu, bukankah itu masa lalu? Aku sudah tidak memperdulikannya, kalau kamu ingin tahu, sayang, jawab Hanafi meyakinkan Arini. Bukan itu yang sedang kita bahas saat ini, Mas. Pahamilah, jawab Arini tegas. Tapi aku benar-benar lupa, sayang. Di mana dong? Balas Hanafi jujur. Ia benar-benar tidak menemukan siapa gadis itu di masa lalunya. Ia ingat akan semua mantan-mantan pacarnya di masa lalu. Tapi ia tidak mengingat, siapa Sakila yang dimaksud Wina, dan gadis yang berfoto dengannya itu. Arini mencebik, coba diingat lagi, barangkali dia pernah menjadi bagian penting dalam hidupmu. Dan hal itu berhubungan dengan Mas Abi. Sakila, Abimanyu, ucap Hanafi, mengulang beberapa kali kata-kata itu, demi mengingat apa yang ia lupakan di masa lalunya. Aku tidak bisa mengingatnya sama sekali. Nanti coba aku tanya ke Oma. Oma biasanya tahu sesuatu. Sementara itu, andai waktu bisa kembali, aku tidak akan pernah membiarkan hatimu jatuh ke lelaki brengsek itu, lah. Abi mengusap batu nisan, bertuliskan, Syakila Leandra. Sampai sini saja, biar kami pulang sendiri, ujar Arini, mencegah Hanafi ikut naik ke mobilnya, sebab hari ini Faira sudah diizinkan pulang oleh dokter. Mau sama papa? Rengek Faira tiba-tiba, dari dalam mobil. Hanafi menatap Arini dengan kedua alis yang naik tinggi. Bagaimana? Papa banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, sayang. Kapan-kapan, kalau papa sudah tidak sibuk, pasti akan berkunjung ke rumah buat ketemu Fei. Arini kembali mencoba agar dirinya sedikit jauh dengan Hanafi. Pekerjaan papa bisa dihandle sama Om Rizal. Tenang saja, Faira. Mama belum tahu soal itu. Karena itu, Mama sangka papa ini selalu sibuk. Hanafi merasa menang, lantas masuk dan duduk di kursi penumpang bersama putrinya itu. Arini mendengus, tapi tak bisa berbuat apa-apa, sebab Faira tampak senang sekali, dipangku oleh sang ayah. Mau tak mau, perempuan itu membuka pintu depan, untuk duduk di samping kemudi. Mama cama Faila cama papa uga, rengek gadis kecil itu lagi, membuat Arini memutar bola matanya malas. Tapi tetap harus mengikuti apa yang dimau gadis kecilnya. Arini mengitari setengah badan mobil, untuk duduk di sisi sebelah Faira yang lain. Lalu membuka pintu, dan duduk di sana. Wina hanya bisa tersenyum lebar, melihat sikap Faira yang dengan sengaja membuat papa dan mamanya terus bersama, selama 3 hari dia dirawat di rumah sakit. Fei Cuka, cicit Faira, menggenggam kedua tangan orang tuanya, menggunakan kedua tangan kecilnya. Arini dan Hanafi saling tatap, saat mendengar kata-kata putri kecilnya itu. Sementara Hanafi tersenyum senang, Arini justru mendesah-resah, sebab ia tahu, apa yang ada di dalam pikiran mantan suaminya itu. Hari kemarin, Hanafi dan Faira terus membahas soal adik, yang pernah dijanjikan Arini pada si anak. Alhasil, membuat Arini akhirnya mengiyakan, bahwa ia akan merencanakan untuk membuatkan Faira ada bersama sang ayah. Separuh perjalanan, gadis kecil itu sudah terlelap, di atas pangkuan Hanafi. Arini pun mulai menguap, sebab memang selama di rumah sakit, ia kurang tidur.
Beberapa kali ia terantuk, dan Hanafi yang memegangi tubuhnya, agar jangan sampai terjerembab. Tapi perempuan itu selalu mencebik, saat tersadar dari kantuknya. Rebah saja di sini, tunjuk Hanafi ke dadanya, dan Arini kembali memutar bola matanya jengah. Sabar, Mas. Entar juga nemplok sendiri, goda Wina, yang membawa kemudi di depan, sendirian. Tak lama, mereka sampai di rumah milik Arini. Kendaraan itu masuk ke halaman rumah. Warung tutup, selama 3 hari. Para pelanggan sudah berisik, sebab sudah terlanjur suka dengan masakan Arini. Hubungi Rizal, Win. Suruh jemput bosnya ke sini, ujar Arini ke Wina, saat Hanafi hendak turun dari mobil. Kamu mau? Faira menangis lagi, kalau aku gak ikut masuk ke rumah kamu. Sahut Hanafi cepat, sebelum Wina menjawab kata-kata Arini. Itu juga yang aku pikirkan, Mas. Pasti Faira nanti mengamuk lagi kalau gak lihat Mas Han, jawab Wina, menyetujui kata-kata Hanafi. Saranku, kalian secepatnya menikah saja deh. Biar Faira gak tantrum lagi. Ya kalau cuma tantrum, nangis doang. Kalau sampai demam lagi coba. Kamu sekarang jadi belain papanya Faira sih, Win. Nyebelin, protes Arini, mencebik dan melirik kesal ke Wina. Kan kenyataannya gitu, Mbak. Faira demam karena pengen sama papanya. Ya secara, dari lahir dia gak ditunggu sama papanya. Sekarang bisa tiap hari ketemu. Wajar kali, Mbak. Kalau maunya sama-sama terus, jawab Wina, logis. Entahlah, sahut Arini kesal, membawa diri turun dari kendaraan itu. Hanafi bertatapan dengan Wina, dan Wina mengedikkan bahunya. Hanafi hanya menghela napas, lalu ikut turun. Ia menggendong Faira, dan membuntuti Arini, yang sudah sampai di teras rumahnya. Tak ada lagi pembicaraan, sebab Arini membiarkan Hanafi masuk ke dalam rumah, bahkan membawa Faira masuk ke kamarnya. Aku pulang, setelah dapat izin dari Faira. Ya, ujar Hanafi, ke Arini, yang sedang menyimpan pakaian Faira ke dalam lemari. Iya, terserah kamu saja, Mas. Arini sudah tak ingin mendebatnya. Hanafi tak lagi menjawab, dan memilih merebahkan diri di samping Faira. Memeluk putrinya itu, dan membiarkan mantan istrinya itu keluar dari kamar kecil putri mereka. Baru saja pintu itu tertutup, tapi kemudian kembali terbuka. Kamu mau makan pakai apa, Mas? Tanya Arini serius, memunculkan kepalanya di balik pintu yang sedikit terbuka. Kalau boleh, aku mau makan kamu saja. Hanafi menaik turunkan kedua alisnya, lalu mengerling genit, dengan senyuman nakal ia pasang. Mesum terus saja sana, gerak Arini, akhirnya menutup kembali pintu itu. Ia turun, lalu menuju dapur. Sementara Wina langsung bersih-bersih rumah itu, Arini memasak. Mereka sambil berbincang ini dan itu, saat melakukan pekerjaan masing-masing. Hingga sore menjelang, dan mereka sedang duduk untuk istirahat. Hanafi dan Faira sudah terbangun, dan semuanya ada di ruang tengah rumah Arini. Ponsel Wina berderit, dan keningnya ikut mengernyit. Halo, ada apa? Sapa Wina, menerima panggilan masuk tersebut. Apa? Pekik Wina, dengan mata membulat. Oke, gue pulang sekarang juga. Win, panggil Arini, tampak ikut panik, melihat ekspresi Wina saat menerima panggilan itu. Aku izin pulang beberapa hari ya, Mbak. Mama sakit kata Gara, ujar Wina, seraya membaca pesan masuk di ponselnya. Mama yang mana? Tanya Arini serius. Ya, Wina punya dua mama, mama kandung dan mama tiri. Ayahnya pun punya dua, sebab orang tua Wina memang berpisah,
lantas masing-masing kemudian menikah lagi. Mama kandung, Mbak. Mama tiri mah, bodoh amat. Dia ajak gak peduli sama kami, sahut Wina, beranjak naik ke lantai atas, menuju kamarnya. Arini menghela napas, meraih ponselnya. Ia mengetik sesuatu, lalu meletakkan kembali ponselnya. Tak lama, Wina kembali dengan tas ransel di punggungnya. Dan berjalan terburu-buru ke arah Arini. Mbak, kirim banyak banget uangnya. Aku masih pegang uang kok. Kan aku udah bilang, kalau simpananku itu, masih sangat banyak. Kalau cuma buat foya-foya sendiri, masih cukup buat beberapa tahun ke depan, ujar Wina, yang baru mendapatkan transferan upah dari Arini, dalam jumlah yang begitu banyak. Gak seberapa dengan semua pengorbanan kamu buatku, Win. Dari aku hidup sendirian, perut gede, sampai Faira lahir. Kamu yang selalu nemenin aku. Gak akan cukup, kalau aku gaji kamu sesuai UMR yang ada di sini. Itu hanya sebagian kecil rasa terima kasihku ke kamu, Win. Selama ini, kamu selalu nolak upahmu. Sekarang, mama kamu sakit, kamu butuh itu, dan aku harus memberikannya. Arini berdiri, dan menghampiri perempuan yang sudah ia anggap satu-satunya keluarga untuk Arini. Jangan menolaknya terus, Win. Aku yang gak enak, imbuhnya lagi, dengan bola mata yang berembun. Aku yang numpang makan tidur di rumah Mbak Arini, masa iya, aku juga yang dibayar, sahut Wina, sungguh tak enak hati. Berapa Arini bayar kamu, Win? Seloroh Hanafi, menyela obrolan Wina dan Arini. 200 juta, Mas. Banyak banget, aku gak ngapa-ngapain ya ampun, sahut Wina, dengan wajah yang benar-benar tidak enak. Aku tinggal di rumah Mbak Arini. Minta makan, segala fasilitas dari Mbak Arini. Masa iya, aku digaji? Transfer balik ke rekening Arini. Kamu, biar aku yang bayar. Mulai sekarang, kamu tetap jadi asisten Arini seperti dulu. Gajimu, naik 50% dari gajimu yang dulu. Semua karyawan yang bekerja dengan Arini, jadi tanggunganku juga, ucap Hanafi, mengetikkan sesuatu di ponselnya. Tring. Pesan notifikasi masuk di ponsel yang dipegang Wina. Mata gadis itu membulat, melihat nominal yang dikirim Hanafi ke rekeningnya. Ia kemudian menatap Arini, dan menunjukkan kepadanya. Harus gimana ini, Mbak? Tanya ke Arini. Buat modal kawin, Win. Sana pulang, gak usah dibalikin yang dari aku. Please, Win. Itu ucapan terima kasihku yang gak seberapa buat kamu, sahut Arini, mengambilkan kunci mobil miliknya ke Wina. Naik angkot aja deh, Mbak. Nanti bisa ambil mobil aku di tempat penitipan, sahut Wina serius. Bawa saja, kamu butuh cepat sampai. Nanti buat mamanya Faira, aku belikan yang baru. Sana pulang, hati-hati di jalan, sambar Hanafi, mendekat ke Wina, dan mendorong punggung tas Wina. Jangan modus deh, Mas. Gak urgen banget kali, sakitnya emak gue. Wina mencebik. Gak peduli, lo pergi sana. Salam buat keluarga Elo. Kabarin kalau ada apa-apa. Tapi, ini uangnya gimana? Kalau kamu balikin duit dariku, kamu gak usah balik lagi ke sini. Anggap saja hubungan kita putus, titik. Arini mengancam. Ya ampun. Nasib gue emang mujur bener. Dapat majikan sebaik kalian. Rujuk deh kalian, cepetan nikah lagi. Rela gue, jadi abdi buat kalian berdua mah. Lahir batin, ikhlas gue, ujar Wina, menyimpan ponselnya ke kantong celana jeansnya. Arini dan Hanafi tersenyum, lalu membiarkan Wina mendekati Faira,
dan memeluknya dengan sangat erat. Kedekatan yang benar-benar manis, sebab antara keduanya tak ada hubungan darah, tapi mereka sangat dekat melebihi apapun itu. Tante pergi dulu, ya. Jangan rinduin tante, nanti tante gak betah lama-lama, oke? Danan lama-lama Pelgina. Ati Vedak ada temen, sahut gadis kecil itu, cemberut. Kan ada papa sama mama, sayang, jawab Wina, merapikan rambut Faira. Mama sama papa mau cibuk buatin adik bayi buat Faila. Lupa. Tatana, talo bitin dedek bayi, dak boleh didandu, nanti dak jadi, sahut gadis kecil itu dengan lugunya. Wina terkikik, mendapatkan sorotan tajam dari Arini. Sementara Hanafi tersenyum penuh kemenangan. Anak pintar. Nanti tante cepat pulang deh. Atau gak, Fei ikut tante aja yuk. Nanti, pulang-pulang, adik bayinya udah ada dalam perut mama. Gimana? Wina? Seru Arini, melempar bantal sofa ke Wina. Win, jangan asal dong. Masa iya, kami kawin dulu sebelum menikah? Mau sih gue, tapi gak asik, asli, seloroh Hanafi, menatap Arini dengan genit. Kalian, astaga. Arini benar-benar kesal dengan Wina dan Hanafi. Faira, jangan dengarkan kata-kata Tante Wina, oke? Mama sama papa itu harus menjalani proses yang panjang dulu, kalau mau punya adik bayi. Mengerti, nak? Ujarnya, menjelaskan ke putrinya, agar tak terekam apa yang dikatakan oleh Wina. Faira mengernyit, tapi, mama sama papa sudah melencanakan plocetnya Tan. Fei udah dak cabal, mau punya adik bayi. Arini kembali menghela napasnya panjang. Mendapatkan rangkulan di bahunya dari Hanafi. Sebab terus didesak oleh putrinya sendiri, tentang sebuah asik. Mama. Papa pastikan, secepatnya mama sama papa akan memprosesnya sayang. Fei bental lagi akan punya adik. Tanyanya ke sang ayah. Bukan, sayang. Maksud papa, mama sama papa akan proses, untuk memproses agar mama sama papa bisa segera membuat adik bayinya, jelas Hanafi kemudian. Berapa lama, Pak? Fei udah dak cabal lacanya. Gadis itu tampak gemas. 3 tahun lagi, setelah Faira berusia 5 tahun, jawab Arini cepat. Hah? Itu terlalu lama, Mama. Apa dak bika lebih cepat? Mutin, ditambah bahan penembana. Tayak bitin tue itu, Ma. Bial cepet, sahut Faira, tampak kecewa. Papa pastikan, dalam waktu 1 tahun ke depan, Faira akan memiliki adik, jawab Hanafi, dengan pasti. Cunduh. Sahut Faira, dengan wajah sumringah dan bersemangat penuh tanya. Ya, Papa janji sama Fei, jawab Hanafi, dengan penuh keyakinan. Mas, protes Arini, mendelik ke mantan suaminya itu. Aku ingat, siapa Syakila? Dia gadis yang pernah menyukaiku saat kami masih duduk di bangku SMP dulu. Dia sangat menyukaiku, dan aku mempermainkannya, dengan berpura-pura menyukainya juga. Kami berpacaran, dan memang sangat dekat. Aku tak pernah berjanji dengannya, tapi dia memberikan banyak harapan padaku. Sehingga saat aku memutuskannya, lalu aku berpacaran dengan anak perempuan lain. Dia sakit hati, lalu tiba-tiba menghilang beberapa hari. Saat aku mendengar kabar, dia menjatuhkan diri dari atas gedung. Kamu tahu, Syakila adalah cinta pertama Abimanyu. Dia pernah memperingatkan aku, agar jangan sampai menyakitinya. Pikirku. Bodoh amat, aku tidak mencintainya sama sekali. Dan tadi, aku baru mendapatkan info lagi. Kalau tujuan Abimanyu adalah, membuat kita jangan sampai bersatu lagi. Karena dia ingin melihatku terpuruk,
jatuh dan sakit, saat melihatmu tersakiti olehnya. Mengapa begitu? Karena Abimanyu tahu, aku sangat mencintaimu, ujar Hanafi, ke Arini, dengan tatapan yang begitu serius. Aku tidak percaya ucapanmu, Mas, sahut Arini tegas, menyingkirkan tangan Hanafi dari bahunya. Hanin yang mengatakan hal itu. Abi mengatakan hal itu kepadanya, kalau ia ingin membuatku sakit sesakit-sakitnya, sebab harus kehilangan kamu nantinya. Dan tidak akan bisa mendapatkanmu lagi, sebab tujuan Abimanyu bukan hanya untuk menikahimu. Tapi dia juga punya tujuan lain, termasuk ke Fahira. Kamu rela, anakmu jadi sasaran balas dendamnya. Membuat kalian berdua, sama nasibnya, seperti Syakila.